start floating to the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is there really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you were looking for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. You said you were looking for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, 'cause it's just a perfect story. Saya sendiri Sasmia, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pindrang, dari UPT SD Negeri Impres bertingkat Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Widin, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pindrang, asal sekolah SMK Negeri 8 Pindrang. Di sini kami akan melakukan coaching dengan Alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiaka, CGP Angkatan 9, UPT SDN 172 Kabupaten Pindrang. Kami kelompok 4 akan mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mustafa? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Iya, Sehat, alhamdulillah. Begini Pak Mustafa, saya perkenalkan, nama saya Ibu Rostiaka. Saya nantinya akan mengamati proses coaching yang Bapak Anda lakukan nanti, ya, dimana pada saat proses coaching itu saya akan mengamati alurnya, kemudian rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya itu adalah prinsip coaching itu harus ada di dalam situ Pak, yaitu kemitraan, bagaimana Bapak menjalin komunikasi yang baik dengan coaching nantinya. Kemudian prosesnya bagaimana, ya, apakah prosesnya itu berjalan sesuai dengan yang Bapak dan apa yang coaching dengan coach yang kreatif, artinya bagaimana Bapak menolak alurnya proses coaching nanti, kemudian bagaimana Bapak memaksimalkan potensi pada coaching, gitu ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, boleh saya bertanya ya Pak? Iya, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya, pada proses coaching nanti Pak, ada kompetensi yang mana yang kita mau kembangkan? Jadi pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan kehadiran penuh. Oh iya. Seperti itu. Kehadiran penuh. Iya. Jadi bagaimana coach dengan coaching betul-betul hadir di dalam coaching pada kali ini. Oke, 3 kompetensi ya Pak. Iya. Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Oh iya, oke. Nah, kemudian kira-kira pada saat proses coaching nanti, apa kira-kira indikator ketercapaian yang ingin nantinya capai pada saat proses coaching? Dan saya ingin indikator ketercapaian itu saya ingin membuat agar betul-betul coaching pada hari ini Ya, bisa saya selesaikan, dan sebagai coach, ya. beliau bisa timbal balik, artinya kembali lagi untuk bertanya kepada saya untuk di coaching lagi. Oh, artinya ada dikasih 2 arah ya, maksudnya begitu Pak Din? Oh ya. Oke, saya persilakan Pak untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sasmia, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak, tapi sedikit galau Pak. Oh, galau ya. Kira-kira ada apa ya, Bu? Begini Pak ya, kegalauan saya ini mengenai murid saya Pak. Ada salah satu murid saya jika proses pembelajaran hanya diam,
eh, tidak ada motivasinya sekalipun Pak untuk belajar, malas mengerjakan tugas. Kemudian jika saya tanya Pak, cuma diam saja dan cuma matanya saja berbicara Pak. Artinya di sini Pak, kalau saya dekati, saya bicara empat mata, cuma matanya saya melotot Pak. Jadi tatapannya kosong. Jadi makanya saya tidak tahu Pak, ini anak maunya apa. Begitu ya Bu. Jadi apa tujuan yang dibicarakan dari pertemuan ini? Ya Pak, semoga tujuan ini intinya saya mempunyai solusi dari masalah saya Pak, dan saya bisa menemukan cara bagaimana menurut saya itu lebih bersemangat lagi dan termotivasi dengan pembelajaran yang saya berikan. Kira-kira apa ukuran keberhasilan dari pertemuan yang kita lakukan ini? Mudah-mudahan atas solusi kali ini Pak, semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik, dan artinya pembelajaran saya itu dan murid-murid yang lain bisa berjalan dengan yang saya inginkan. Wah, kira-kira kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan ini apa ya? Baiklah Pak, kekuatan saya ini saya punya kemauan Pak, kemauan keras. Ya, saya bisa bertanya ke orang tuanya bagaimana anak tersebut di rumah, ya, dan juga bisa mungkin menanyakan langsung ke murid tersebut, dan kenapa dia malas sekali, karena kelas 1 ini Pak ya, dia itu kalau saya berikan semacam pelatihan sendiri ya Pak, saya panggil sendiri itu anak untuk latih membaca, tidak mau sekali Pak, malah tidak mau terbuka mulutnya Pak. Iya. Bagus sekali yang apa yang Ibu mencapai. Nah, dari semua kekuatan yang Ibu punya, peluang manakah yang akan Ibu ambil? Saya akan mengambil semua yang peluang apa saja Pak, supaya nantinya bisa berhasil dan mudah. Begitu ya. Kira-kira hambatan atau ada nggak gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan ini? Pastinya Pak ada Pak. Hambatannya pasti adalah yang pertama itu waktu Pak. Karena waktu itu adalah sangat berharga Pak. Waktu, kenapa saya katakan waktu Pak? Karena bukan murid saya cuma satu, tapi murid-murid yang lain butuh perhatian Pak. Iya. Kira-kira untuk mengatasi masalah waktu ini, apa yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, insya Allah saya akan mengatasi masalah ini Pak dengan membuat timeline kegiatan Pak. Oh ya, bagus itu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan lebih terarah dan terjadwal ya. Nah sekarang kira-kira rencana apa agar tujuan Ibu bisa tercapai? Ya, kedepannya Pak, pertama-tama pastinya saya akan bertanya ke orang tua murid ini saya Pak ya. Saya akan berbicara dengan secara kekeluargaan, menanyakan bahwa apakah ada masalah ini anak atau memang karakternya seperti ini. Oh seperti itu ya. Iya. Kira-kira apa ada jangka waktu yang Ibu akan tetapkan? Pastinya Pak, secepatnya Pak, lebih cepat lebih baik Pak. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Ibu ini, rencana misi Ibu ini bagaimana? Ya satu tujuan saya Pak pasti berhasil jika saya katakan diri saya berhasil Pak jika anak tersebut lebih banyak mengerjakan tugas, kemudian motivasinya lebih semangat lagi Pak mengikuti pembelajaran saya. Oh iya bagus ya Bu. Adakah yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Pastilah ada Pak. Siapa? Iya pasti ada Pak. Itu kepala sekolah.
karena kepala sekolah ini sangat peduli juga dengan anak-anak di sekolah. Nah, alhamdulillah. Bagaimana kira-kira tindak lanjut Ibu? Setelah saya membuat email saya untuk rencana saya bisa segera merealisasikan rencana saya, Pak. Sekarang saya merasa lega ya, Pak, setelah mengadakan uji Bapak bersama, dan semoga diskusi kedepannya, Pak, bisa lagi akan mudah dan mendapat solusi bagi kami sebagai peserta. Oh iya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama, Pak. Baik, alhamdulillah setelah saya mengamati proses coaching antara Pak Mustafa dengan Ibu Sasmia, sangat seru. Ada catatan hasil observasi yang saya catat di sini, Bu. Ibu dengan Ibu Sasmia dengan Pak Mus ini sudah melakukan proses coaching itu dengan alur yang tersusun, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian ada apa rencana aksinya nanti, dan ada disebut tanggung jawabnya bagaimana nanti kalau sudah terlaksana. Kemudian pertanyaan buat menurut Bapak, apakah pada saat coaching tadi, menurut Bapak sudah tercapai apa yang dia inginkan? Ya, alhamdulillah Bu. Sudah ya? Ya, Sudah. sudah terpenuhi sehingga coach ini dapat membantu membaca. Oh ya, oke. Terus juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan. Oh ya, artinya apa solusi yang diinginkan itu sudah didapat, Bu? Sudah. Oke. Nah, baik. Buat Pak Mus ini nantinya, kalau misalkan ke depannya nanti Bapak melakukan coaching lagi sebagai coach nanti, kira-kira menurut Bapak antara 3 kompetensi ini, kompetensi pada coaching, kira-kira kompetensi mana yang Bapak akan kembangkan secara spesifik? Baik Bu, yang kira-kira dari 3 kompetensi ini saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kompetensi itu, ya. Karena di mana saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi Ya. kepada coach untuk mengetahui kemampuannya, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya dan keterampilannya sehingga dapat menemukan solusi yang lebih tepat lagi. Oh, jadi Bapak pilih kompetensi pertanyaan bobot ya? Oh ya, oke. Terima kasih. Saya kira cukup, Pak. Semoga proses coaching nanti ke depan dapat lebih mudah lagi kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu.